Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Masih ada sukacita? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau masih memberikan nafas kehidupan, kesehatan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa memulai atau melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi adik-adik, sudah siap mau belajar akan kebenaran firman Tuhan? Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah siap. Nah, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kakak minta adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena sampai saat ini, sampai detik ini, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat penyertaan-Mu, kami mohon Kau memampukan kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Nah, adik-adik siap mau belajar akan kebenaran firman Tuhan? Yuk sekarang kakak minta, ayo dibuka Alkitabnya. Kita buka Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul 9, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-43. Dengan perikop, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Yuk kita baca sama-sama. 1-3. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Petrus membangkitkan Tabita. Sumber dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di kota Yope, ada seorang perempuan murid Tuhan bernama Tabita atau Dorcas. Tabita suka berbuat baik dan suka memberi sedekah atau sumbangan kepada orang lain. Tabita suka membuat pakaian dan dia berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, Tabita terkena penyakit lalu dia meninggal. Mendengar kabar itu, semua orang merasa sedih dan menangis. Kemudian mereka memindahkan tubuh Tabita ke ruang atas. Lalu mereka mengirimkan 2 orang pergi untuk memanggil Petrus. Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Lalu Petrus menyuruh orang-orang yang menangis itu keluar ruangan. Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata kepada tubuh Tabita, "Tabita, bangkitlah." Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah menjadi hidup kembali. Peristiwa itu diketahui semua orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikian video cerita Alkitab tadi. Bagaimana videonya? Luar biasa bukan? Sekarang kakak mau tanya deh sama adik-adik semua. Ayo, siapa nama murid Tuhan Yesus yang menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita? Iya, betul. Namanya Petrus. Adik-adik, setelah Roh Kudus tercurah untuk murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid
mulai melakukan pelayanan ke berbagai tempat dengan tujuan untuk mengabarkan atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, termasuk Petrus. Petrus diberikan talenta dari Tuhan lewat kuasa untuk menyembuhkan. Bahkan lewat anugerah dari Tuhan, Petrus bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Sama halnya dengan Petrus, kita semua diberikan talenta dan bakat yang berbeda dari Tuhan. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa menggambar. Bahkan kakak yakin pasti ada yang bisa membuat sesuatu hal yang menarik. Adik-adik, seperti Petrus dan Tabita, mereka menggunakan talenta mereka untuk melayani. Mereka menggunakan talenta yang mereka melayani bagi orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga dengan kita. Tuhan ingin kita melakukan kebaikan kepada orang lain dan melayani Tuhan dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki. Tuhan ingin kita melakukan setiap pelayanan dengan tetap bersandar dan berpusat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, jadi adik-adik kesimpulannya, sebagaimana dengan Tabita yang melayani orang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, demikian juga dengan kita. Kita diminta untuk melakukan kebaikan dan melayani Tuhan dan sesama sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dengan tetap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh,
mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah meski dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin percaya semuanya bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena campur tangan Tuhan yang selalu menuntun kami dan melingkupi kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan percaya sampai pada detik ini. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penopang, penuntun, serta menjadi teladan bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh melaksanakan setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, berkati mereka, lindungi mereka, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka harapkan, hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Boleh mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh mampu melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu yang pada saat ini mengajar kami Tuhan, yang selalu senantiasa menyebarkan firman Tuhan, menjadi penyalur berkat bagi anak-anak Tuhan pada saat ini. Berkatilah mereka Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh selalu menjadi penyalur berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi semua orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik teman-teman kami, keluarga kami, bahkan siapapun mereka Tuhan. Kami mau berdoa kiranya dalam nama Yesus boleh disembuhkan. Biarlah sakit penyakit yang mereka rasakan boleh diangkat, dipulihkan, sehingga mereka boleh kembali melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami banyak Tuhan yang kami minta, tapi kami tidak bisa menyebutkannya satu demi satu, tapi namun kami yakin dan percaya Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang bisa melihat apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Tuhan, dengan itu kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan sejak dahulu kala. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua diciptainya, Tuhan
Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kebaktian sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, kami bertumbuh menjadi anak yang baik serta takut akan Engkau. Dan kami tidak pernah bosan untuk terus mengikuti sekolah minggu, walaupun sampai sekarang kami masih sekolah minggu di rumah aja. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu bisa bertemu teman-teman bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kami rindu sekolah, kami rindu bermain di luar rumah, kami rindu jalan-jalan. Tuhan Yesus, kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati selalu kehidupan kami, kehidupan orang tua kami, kehidupan kakak-kakak guru sekolah minggu. Inilah seru dan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih kalian sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesai. Terima kasih juga adik-adik tetap setia walaupun sekolah minggunya masih di rumah aja. Jangan lupa ya, sekolah minggu lagi minggu depan tanggal 23 Mei masih streaming di YouTube GKI Nazaret. Jangan lupa juga selalu patuhi protokol kesehatan ya. Kalau tidak ada hal penting lebih baik di rumah aja. Tapi kalau adik-adik lagi keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa lagi minggu depan.